setelah beberapa menit, entah 10 atau 15 kalau nggak salah, sama mas, kita nggak pernah ibaratnya kayak settingan atau apa, enggak. Jadi kayak sulapan, uang itu benar-benar di sana. Sajen itu diganti sama uang. Ayam kita larung, sajen yang untuk dupa, buah-buahan, nasi tumpeng itu diganti mas. Terus gimana? Kata ibu kalau jual umur saya tidak bisa. Saya bisanya jual keluarga. Lah siapa yang mau dijual? Anak mas. Emang mbaknya punya anak? Punya, cuman bukan sama suami saya yang ini yang sekarang. Terus di mana? Posisinya anak saya ini masih ikut suami saya. Usia berapa mbak? Usia 7 tahun mas. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri. Masih bersama saya Kang Jin yang akan selalu menemani Anda cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber yang penuh misteri yang diambil kisah nyata. Bagi kalian yang ingin jadi narasumber bisa hubungi WhatsApp saya nih. Oke, dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian ini selalu berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini gue sudah narasumber nih yang kemarin namanya Mas Dodi. Mas Dodi ini kan kemarin sudah menceritakan pengalamannya pribadi dan juga mengatakan pesugihan. Dan kali ini Mas Dodi sudah datang lagi nih ingin menceritakan pengalaman mistisnya lagi. Juga mengatakan pasien untuk melakukan pesugihan. Jadi Mas Dodi ini mengatakan seseorang di daerah Cilacap untuk melakukan ritual pesugihan jual musuh. Dan yang kedua, di daerah Selamaran Kota Pekalongan, milik Dewi Lanjar, Pantai Utara, kontrak umur ya mas? Iya, kontrak umur. Dan dua-duanya ini sampai tuntas menjadi kaya raya dan nominalnya sampai miliaran. Oke? Dan juga sudah memakan korban tumbal. Jadi yang namanya pesugihan pasti ada dampaknya memakan tumbal pesugihan. Oke, sebelum kita cerita, sapa dulu dong Mas Dodi. Pak Mas. Baik mas, sehat. Semangat ya mas. Dan kelihatannya semangat sekali nih. Jadi ini openingnya kok kayak lupa gitu. Jadi masnya ini benar-benar cuma mengantar atau masnya ini juru kunci gitu? Kalau dulu saya sering ritual sendiri, cuman akhirnya saya cuma mengantar mas, karena takut resikonya. Takut resikonya. Iya. Jadi dibilang juru kunci bisa nggak? Bisa, cuman lebih enakan praktisi mas. Praktisi. Iya. Jadi untuk teman-teman jika kalian untuk pesugihan menghubungi mencari atau ingin mencari Mas Dodi ini jangan ya. Jadi Jangan, di sini mas. podcast nggak ada untuk berkaitan dengan promosi untuk pesugihan ya mas. Iya, betul. Udah siap mas ya? Iya, siap. Oke, yang penasaran ceritanya jangan di skip ya, biar kalian ini bisa mengambil hikmahnya cerita dari Mas Dodi tentang pesugihan. Jadi semuanya ini benar-benar kasihan sekali ya yang jadi korban tumbal gitu ya. Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Monggo Mas Dodi ceritain nih. Oke, siap mas. Ya. Jadi tahun 2018 itu lebih tepatnya bulan Juli mas. Iya. Itu ada teman, kebetulan saya sama orang tersebut kenal dekat, sering komunikasi lah di WA, di Facebook juga sering, tukar-tukar kerjaan, tukar masalah ekonomi, tukar cerita lah. Awalnya itu dia punya masalah mas, punya masalah, anak yang paling bungsu itu kena narkoba awalnya. Terus masuk penjara, kalau tidak salah kemarin divonis 3 tahun. Otomatis harus mengeluarkan biaya besar. Iya. Akhirnya dia pusing, cerita-cerita kayak saya, ke teman-teman juga, tidak ada solusi. Saya antarkan. Kebetulan saya sendiri punya kenalan mas di daerah Cilacap, lebih tepatnya di Pantai Karangkobar. Iya. Saya hari Selasa siang dari sini, saya kabarkan orangnya, Mas, ini ada teman saya yang mau ke sana minta bantuan.
pada hari Rabu siang kalau nggak salah, langsung mas dari Pekalongan kita ke Cilacap. Ke Cilacap komunikasi sama mbahnya, mbah ini gimana, enaknya soalnya teman saya ini nggak punya apa-apa. Bahkan untuk ke sini pun dia harus ngutang. Sampai sini pun nggak besar, modalnya itu nggak besar mbah. Ya udah gini mas, kata mbahnya. Gini mas, kalau memang orangnya kuat tirakat silahkan. Tapi harus sama temenin. Soalnya kenapa? Dengan modal segitu, otomatis paling tidak ada tanggung jawab bukan cuma satu. Bukan cuma saya yang sebagai mbahnya itu. Harus juga sampean juga yang lawan. Karena gini mas, kalau pantai selatan itu sajian harus lengkap. Kalau misalkan tidak ada penjamin, ibaratnya tidak ada yang manggil itu tidak bisa. Harus lengkap mulai dari hewan, sajian, masalah dupa, kemenyan dan lain-lain itu harus lengkap. Kalau misalkan orang awam ke sana paling tidak butuh 10 juta. Kebetulan dia punya uang cuma 2,5. Jadi tidak ada mandat, terus tidak ada hewan untuk yang sembelih, tidak ada macam buah-buahan itu tidak ada. Ala kadarnya lah, ala kadarnya. Oke mbah, tidak masalah kalau seperti itu. Asal saya minta mbahnya juga nolong ikhlas. Tidak ada ibaratnya embel-embel di belakang lah. Tidak sampai mengorbankan saya. Iya mas, tidak apa-apa. Kapan mbah kita mulai? Paling tidak kalau bisa malam Jumat. Kebetulan malam Jumat itu Jumat Kliwon mas. Jumat Kliwon kita ritual. Kita antarkan orangnya itu di tepi pantai. Jadi posisinya gini. Jarak 5 meter itu pantai. Ya. Kita cuma di tepinya. Saya sama mbahnya di kanan sama kiri, dari belakang. Mbahnya ritual, saya juga ritual pemanggilan. Beliau yang ritual itu tetap di sana, Mas. Sampai benar-benar ketemu sama ibu. Kebetulan mulai ritual jam 9 malam sampai jam 4. Satu hari kita tidak ketemu. 1 hari, 2 hari, 3 hari tidak ketemu. Hari keempat dia sudah putus asa, Mas. Putus asa mau pulang. Tapi di dalam mimpi ibu sudah datang. Ibu cuma ngomong, kamu mau apa? Saya minta ini bu. Apa imbalannya? Dia ngasihlah 3 foto. Pertama dia minta nama. Siapa namanya? Ini. Oh ya sudah, nanti malam selesaikan. Malam keempat dia datang lagi mas ke sana, bawa cuman dupa sama apa namanya kelapa muda, 2 biji di depan. Mulai jam 9 sampai jam setengah 2 mas. Setengah 2 dia ritual, mbahnya juga baca, saya juga pemanggilan. Beliau udah datang. Cuman datangnya itu kita tidak tahu karena mata kita sudah ditutup semua. Mata batin ilmu kita sudah ditutup semua. Jadi kayak apa ya, kayak bundaran V itu yang lihat, yang dengar cuma orang itu mas. Itu pun posisi dia duduk, mata terpejam, tidak nafas sama sekali. Saya komunikasi sama mbahnya, mbah ini gimana, aman enggak? Soalnya ini saya pikir saudara saya dari Pekalongan. Aman mas, nanti aja kalau misalkan selesai kita tanyakan apa yang terjadi. Setelah dia sadar mas, kita tanya, kamu dari mana? Saya diajak mas ke istana. Terus apa yang ibu minta? Dari 3 foto 3 nama itu mas, ibu minta salah satu. Siapa yang diminta? Adik saya mas. Adik mana? Adik yang sampean sering lihat di rumah. Adik yang biasanya amit sewu, ibadahnya kuat, puasanya kuat, itu malah yang diminta mas. Iya. Akhirnya saya ngomong sama mbahnya, gimana bah enaknya ini? Ya udah selesaikan. Kapan, malam ini? Iya. Saya ngomong lagi sama ritualnya, gimana, siap enggak? Kalau siap kita panggil lagi, tanyakan lagi ritualnya gimana harusnya kelanjutannya. Oke mas, enggak apa-apa. Sampai jam 3 mas, jam 3 pagi sebelum azan kumandang didatangan ibu pantai selatan sama dayangnya 2.
itu pun sudah bawa uang mas, Coba uang. sudah bawa uang. Uangnya itu bukan masam kayak kita naruh sesuatu, itu enggak, dipikul. Ibu datang ngomong sama ritualnya, kamu siap mas? Siap. Ibu pulang, entah 15 atau 20 menit ada perahu kecil, isinya itu putri 2 mas. Isinya itu putri wanita cantik 2, pakai kebaya warna kuning, yang satu warna hijau, selendangnya itu merah muda, bawa karung yang model kayak pingkulan itu. Iya. Itu 2, Uang semua. uang semua ditaruh di situ. Ini saya titip dari ibu. Setelah itu mbahnya komunikasi sama pihak sananya, ini gimana bu, bener enggak dikasih sama orang itu, sajennya apa, tumbalnya apa. Dia sudah tahu itu uang, kamu bawa pulang langsung, jangan sampai jam 12 siang. Dari jam 3 harus pulang ke Pekalongan, jangan sampai lebih dari jam 12 mas. Oke, enggak masalah. Habis itu kita taruh uang itu di travel. Kita kebetulan pakai travel mas, kita pakai travel, uang itu ditaruh di sana. Alhamdulillahnya enggak curiga mas orang travel, karena bungkusannya itu kayak kardus. Iya. Kardus 3 agak besar. Kalau zaman sekarang kayak dus-dus sarmi besar lagi, warnanya putih. Tapi baunya harum. Baunya benar-benar harum, bau melati campur minyak mistik. Padahal di sana tidak ada minyak mistik, cuma ada dupa sama kelapa muda. Iya. Setelah itu jam 10:30 kita nyampe Pekalongan, kebetulan sama juga sama mbahnya. Dibuka mas, ditaruh di satu kamar kosong, terus ditutupin sama kain sutra warna putih. Terus mbahnya juga bawa minyak, entah minyak apa saya kurang paham. Mbahnya cuma ditaburin di kardusnya itu, tunggu setengah jam, dusnya itu dibuka, ternyata uang mas. Di total hampir 3,5 M. Sampai 35 miliar. 3,5 M. Duit semua mas. Duit semua mas. Merah-merah tuh. Merah semua, itu pun rapi mas. Nggak ada yang istilahnya kayak berhamburan, itu enggak. Tapi yang anehnya mas, ketika sudah uang itu cair, sebagian dipakai untuk belanja. Yang di rumah, adik yang sebagai tumbal itu meninggal mas. Iya. Seketika meninggal tanpa ada ibaratnya penyakit atau apa, enggak. Langsung. Jadi habis sholat, entah saya lupa sholat maghrib atau sholat isya, dia mau pulang, di tengah jalan meninggal dunia mas. Gak sakit gak apa? Enggak sakit, enggak apa. Padahal itu cuman beberapa ribu yang dia belanjakan. Untuk ngetes lah, istilahnya untuk ngetes. Adiknya langsung meninggal. Kemarin juga dia telepon saya, WA saya, minta tolong lagi, suruh mengantarkan ke Cilacap. Karena dari 2018 sampai 2025 dia enggak pernah ke sana. Akhirnya usaha yang dia miliki dari hasil itu, terus rumah yang dia beli dari hasil itu, ditarik semua mas. Ditarik semua, benar-benar hancur. Mulai dari awal lagi dia. Mulai dari awal lagi. Ini pun rencana bulan depan saya mau diajak ke sana lagi. Cilacap lagi untuk ketemu sama ibunya di sana. Karena mau diwakili di sini dia enggak bisa. Iya. Uang 3,5 dia belanjakan untuk usaha kafe di daerah kabupaten. Terus mobil dia 2 Pajero, terus sama ruko. Kebetulan istrinya juga penjahit, dia bukakan konveksi. Terus anaknya buka counter. Yang di penjara itu sekarang alhamdulillah sudah keluar mas. Berarti semuanya buka usaha mas? Semuanya buka usaha. Jadi sampai benar-benar bapaknya itu lupa. Iya. Lupa kalau misalkan ada perjanjian 1 tahun sekali beliau harus ke sana. Tapi bapaknya karena uang mas, karena dia sudah merasa memiliki apa-apa, ya lupa sama beliau yang ngasih. Akhirnya ya kembali lagi, ditarik semua. Iya. Kembali miskin itu? Kembali miskin. Terakhir informasinya dia mau jual ruko mas. Jual ruko. Jual ruko yang anaknya tempatin untuk jualan itu.
Berarti kalau dia nggak store tombel, berarti kembali dari nol Iya. lagi. Kalau misalkan dia lupa sama yang memberi, ya otomatis kembali seperti semula, Mas. Berarti tiap tahun harus tombel, Mas. Paling enggak kita harus ke tempatnya. Oh, harus ke tempatnya. Harus ke tempatnya. Istilahnya kayak silaturahmi lah. Silaturahmi. Istilahnya kayak silaturahmi. Tapi si pelaku lupa itu. Si pelaku lupa karena duniawi, akhirnya ya seperti itu. Iya, kembali lagi dari nol. Kembali lagi dari nol. Tapi kalau untuk ritual lagi mungkin bisa, Mas. Kemungkinan bisa, cuman harus ada wadalnya. Entah itu wadal seperti apa, beliau sama orangnya itu, Mas. Kita tidak bisa mutuskan. Terus dari uang 3,5 miliar ini Masnya dapat nggak, Mas? Kalau dapat, saya sebenarnya dapat 25. 25 juta itu cuman saya ndak boleh, ibaratnya kayak cuma-cuma. Cuma-cuma ya. Kita ada transaksi jual beli. Iya, iya. Istilahnya kebetulan kayak saya sendiri dulu marketing, Mas. Jual beli sound system. Dia beli di tempat saya kasih dengan harga tinggi. Dan orangnya itu tahulah, ibaratnya kayak ini Mas buat sampean, cuman kan di bawahnya. Nah, itu saya cuma dapat begitu, Mas. Iya, iya. Karena perjanjian dari awal, kalau misalkan saya dapat uang itu, saya yang jadikan tumbal. Berarti tadi yang datang dari Pantai Cilacap ini adalah Ibu Jaro Kidul, Mas. Nyi Roro Kidul. Pakaiannya apa, Mas? Pakaiannya itu hijau hijau, Mas. Hijau ya. Hijau, terus sini mahkotanya kembang melati. Terus identiknya ibu biasanya si dayangnya itu semuanya cewek. Kalau ibu sini kan ada salah satu cowok, kalau di sana cewek semua. Dan itu pun kita ya ameceu. Kita enggak pernah duga sebelumnya karena sesajen itu kan dari awal kan sudah ada kesepakatan ini sajen harus ini. Cuman kebetulan untuk pelaku itu ya memang ala kadarnya. Ala kadarnya entah ibu nerima atau enggak, kita enggak tahu. Kita cuma pasrah, Bu, ini saya bawa orang, mohon ibu sedia datang, paling enggak komunikasi sama beliau. Saya juga ngomong seperti itu sama mbahnya. Ya alhamdulillah kayak mbahnya pun bersyukur. Alhamdulillah ya Mas, ini dengan sajian seperti ini ibu bisa hadir. Iya. Ibu bisa itu walaupun dengan ala kadarnya. Iya. Terus tahun 2021 ameceu Mas, ini kisah nyata yang benar-benar paling memilukan. Iya. 2021 saya kenal sama orang Tegal. Si istrinya itu lagi hamil, cuman dia ndak ngomong dari awal. Kalau istrinya hamil, minta tolonglah sama saya. Mas, ini terus terang saya butuh uang. Kenapa Mas butuh uangnya? Berapa? Saya butuh hampir sekitar 1,2 untuk nutup utangnya ke rentenir. Karena beliau dulu buka jasa Mas. Jasa jasa konstruksi, pengadaan barang. Kebetulan dia sebagai kontraktor. Utangnya gara-gara proyek ini yang ditipu sama temennya hampir 1,3. Kebetulan asetnya itu yang lain sudah ketutup, sisanya tinggal 1,2. Lanjut cerita, dia datang ke tempat saya silaturahmi biasa karena saya enggak pernah buka praktek, jujur aja saya enggak pernah buka praktek. Saya cuma konsultasi masalah bab-bab seperti ini. Kalau misalkan saya bisa kasih solusi yang terbaik, saya kasih. Cuman kalau memang itu jalan yang dia harus pilih, ya silahkan. Bulan Januari dia datang, bulan Maretnya dia datang lagi ke rumah Mas. Karena bulan Januari kan saya desak supaya orang itu bisa berubah, ibadah, masalah lainnya. Bulan Maret dia datang ke rumah saya ngomong, Mas, ini terus terang, posisi saya sudah mentok. Minggu depan kalau misalkan utang saya tidak bisa dibayar, saya masuk penjara Mas, karena penipuan sama penggelapan. Terus gimana solusinya? Solusinya cuma satu Mas. Kalau misalkan Masnya siap dengan semua resiko, ya saya antarkan. Tapi kalau misalkan Masnya tidak siap, resiko apapun Masnya tidak siap, lebih baik pulang. Jalannya apa Mas? Biasanya ibu bisa jual umur. Maksudnya gimana Mas? Jual umur itu kayak kita jual umur ke bangsa goib. Saya jelaskan di sana.
Jadi masnya terima kekayaan, cuman dalam jarak berapa tahun, masnya harus kembalikan. Kalau misalkan tidak siap, nyawa masnya yang jadi taruhan. Oke mas, tidak apa-apa. Lanjut cerita, bulan Maret tanggal 25, jam 9 kalau tidak salah. Jam 9 dia transfer. Mas, ini saya mau ke Pekalongan. Ini saya ada dana, tolong siapkan sajennya. Kebetulan sajen dan lain-lain saya sendiri mas yang siapkan. Oke, enggak apa-apa. Jam 10 dia nyampe Pekalongan, jam 11 saya mandikan. Saya buka mata batin, saya mandikan, jam 12 kita OTW ke Pantai Selamaran, Pekalongan. Jam setengah 3 mas. Setengah 3 karena amit jauh keterbatasan dia soal kepekaan juga memang agak lain. Jam setengah 3 baru disamperin ibu. Itu pun amit jauh. Kalau kita ngomong untuk orang awam kayak semacam ini mas, jujur. Saya sendiri tepat di belakang. Orang itu 5 meter dari tempat posisi saya. Jam 1 itu pembukaan pertama. Jadi pembukaan untuk ibu sendiri, Dewi Lanjar, itu ada 7. Pertama kali itu godaan. Dari belakang biasanya itu semacam kayak aungan. Aungan harimau, terus yang di bawah itu semacam kayak ada ular kecil hitam. Terus kadang-kadang ada kucing warnanya hitam, matanya merah. Godaan pertama selesai. Godaan kedua di depan itu kayak sinar putih, laser putih itu. Ya. Semakin ibu mau datang, sorotannya itu semakin dekat mas. Jadi kita ritual di pantai itu ada kayak semacam mercusuar. Kalau misalkan ibu mau datang, itu warna itu pelangi mas. Dari air pun keluar kayak asap putih. Ya. Asap putih datang nyamperin kita. Ibu waktu pertama kali ngomong sama dia cuman tersenyum. Karena apa? Ibu komunikasi sama saya dulu. Ini siapa yang kamu bawa? Terus ritual apa yang mau dilakukan sama orang ini? Ini jujur bu, ini sudah sudah mepet, tidak bisa pakai jalur lain. Ini maunya jual umur. Kalau jual umur tidak bisa. Orang ini amit jauh, setiap gaib itu kan ada karakter masing-masing mas. Ya. Kalau jual umur dia tidak bisa. Kalau mau saya samperin, dia sanggup enggak ngasih itu semua sama saya. Ya silakan bu, kalau misalkan ibu mau. Itu pun waktu ibu ketemu sama saya, dia ditutup dulu. Tapi kalau sehabis ketemu saya, mau ketemu itu, saya ditutup mas. Supaya kita enggak tahu resikonya lah. Oke bu, enggak masalah. Silakan kalau ibunya mau. 15 ibu ketemu sama beliau, selisih 15 menit ibu ketemu sama beliau. Gimana mas? Saya sudah ngomong sama, kebetulan nama saya disebut. Itu gini bu, katanya bisa untuk pinjaman uang atau istilahnya jual umur. Bisa mas, cuman kalau untuk mas saya tidak bisa. Pakai bahasa Jawa, halus. Terus gimana bu enaknya? Kalau masnya mau, saya minta bukan cuma 1. Gimana? Siap enggak? Apapun saya lakukan bu. Terus gimana lagi bu? Ayam kamu potong mas. Terus gimana lagi bu? Ayam kamu potong, sebelum kamu potong kamu lihat ada siapa, ada muka siapa di ayam itu. Saya tunggu 15 menit. Kalau kamu siap, silakan kamu panggil saya lagi. Caranya gimana bu? Bakar dupa yang di depan kamu sama mandat. Setelah itu ibu pulang mas. Ibu ke tengah lagi, ayam itu dibuka. Jarak 5 menit sama 3 menit itu ayam itu berubah muka mas. Pertama kali yang dia lihat istri, yang kedua kali anak. Ya. Dia minta waktu sama saya 10 menit. Ibaratnya kayak konfirmasi lah. Mas, ini jujur ibu sudah datang. Ibu mintanya gini. Dijelasin semuanya. Ya terus gimana? Kamu siap enggak? Kalau siap silahkan lanjutkan. Karena itu resiko yang kamu lakukan. Oke mas, enggak apa-apa. Ya sudah, silakan kamu tunggu. Ini pisau. Karena saya terus terang mas, kalau untuk motong hewan atau apa, saya
angkat tangan. Karena saya tahu resikonya ketika saya potong hewan, otomatis yang saya potong bukan hewan, Iya, iya. tapi bunuh seseorang, Anak kalau. anak sama istrinya. Saya jujur tidak tega. Iya. Kalau misalkan ada orang yang datang minta tolong sama saya pun, ini ayam, ini pisau. Kalau memang sudah siap silakan potong sendiri. Akhirnya ibu datang, beliau potong ayam seketika mas di sana. Potong ayam seketika di sana. Setelah beberapa menit, entah 10 atau 15 kalau tidak salah, sama mas. Kita tidak pernah ibaratnya kayak settingan atau apa, enggak. Jadi kayak sulapan. Uang itu benar-benar di sana. Sajen itu diganti sama uang. Ayam kita larung, sajen yang untuk dupa, buah-buahan, nasi tumpeng itu diganti mas. Ganti sama uang. Semuanya uang. Sama uang. Uangnya pertumpukan atau serakan mas? Pertumpukan semua. Kayak habis Amit Seu kayak masih mau store ke bank, tumpukan semua itu satu gini 10 juta mas. Bisa sulapan. Sulapan mungkin. Cuman ibu ngomong, ini baru sebagian. Baru sebagian. Sisanya di rumah. Akhirnya mas, jam 4:30, uang itu kita simpen. Kebetulan kayak kita sendiri yang punyanya dus itu kan ada. Dus bekas ayam kan ada 2. Karena dia kan mintanya 2. Kita simpen di dus, kita pulang. Amit Seu mas, di depan rumahnya sebelum kita masuk gang, ada bendera kuning mas. Ada bendera kuning? Ada bendera kuning di depan. Meninggal. Siapa itu? Pertama kali anaknya mas. Anaknya yang diambil. Yang tadi dipotong itu? Yang tadi dipotong. Setelah anaknya meninggal, dia sempat bayar utang, istrinya pun masih belum tahu mas kalau dia melakukan pesugihan. Selesai 2 hari istrinya meninggal mas. Ya. Istrinya meninggal, dia shock. Dia yang harusnya bayar utang semuanya. Saya tanya kemarin sebelum dia shock itu, saya tanya, kamu dapat berapa? Jujur mas, di Pekalongan dapat 1,5. Terus yang di rumah berapa? Di rumah sisanya berapa? 8,5 mas. 8,5. Jadi totalnya di Pekalongan itu 1,5, di rumahnya itu 8,5. Jadi totalnya 10 M mas. 10 M untuk 2 nyawa. Itu cash mas? Cash tidak bisa orang lain megang. Kalau misalkan megang itu jadi tumbal. Dia sempat cerita sama saya seperti itu. Anaknya pertama kali meninggal, istrinya meninggal, dia shock. Karena dia kan tidak tahu awalnya. Tidak tahu bahwasanya kenapa harus seperti ini, padahal saya minta jual umur. Ya saya jelasin. Dari awal kan saya sudah ngomong, Mas. Semuanya ketentuan ibu yang punya. Saya di sini cuman pengantar. Kalau masnya misalkan mau apa-apa ya silakan ngomong sama ibu. Dia tidak terima. Tidak terimanya gini. Ini uang buat apa mas? Saya mau kembalikan. Tapi anak saya sama istri saya harus pulang. Sudah mati. Saya ngomong. Ya kalau memang seperti itu ya silakan temui ibu lagi. Kalau misalkan bisa sahabat hebat. Akhirnya bulan ke-3 atau ke-4 saya dengar kabar Amit Seu malah dia nikah lagi mas. Nikah lagi. Kebetulan sama janda, cuman kan Amit Seu janda yang bekas LC lah. Bekas LC. Naik mobilnya yang Mercedes, istrinya Alphard. Terus di Tegal dia juga punya kayak pabrik pengolahan ikan. Sampai sekarang akrab mas sama saya. Cuman yang setiap tahunnya itu dia konfirmasi ke saya, katanya numbalin anak buahnya yang di kapal. Anak buahnya yang ditumbalin, kadang-kadang yang di pabriknya. Siapapun yang dia kehendaki, dia bisa. Tapi ya kembali lagi, uang itu kayak pertama kali dia nyesal, cuman akhirnya dia berlanjutan, berarti kan kita tidak bisa tahu arah kemana, kita harus merapatkan orang. Itu mas, kisah yang benar-benar saya terpukul sendiri. Makanya kenapa kayak orang tanya, kenapa kamu bisa tapi kamu nggak mau melakukan.
Ada foto-foto ritualnya, Mas? Ada mas, nanti saya kirimkan ke mas. Bisa di-share ya? Bisa, siap. Oke guys, ini foto-foto ritual dari pelaku pesugihan tersebut nih. Oke guys, itulah tadi foto-foto dokumentasi real asli dari Mas Dodi ya Mas ya. Iya. Pelaku-pelaku dari pesugihan, ritual, dan juga tempatnya kan sudah ada tadi fotonya ya, ada juga sajian gitu ya. Oke, kita lanjut dengan Mas Dodi. Monggo Mas Trisdana dilanjut Mas. Iya, jadi yang terakhir itu mas, setelah saya mengantarkan yang Tegal, itu ada lagi satu orang. Ya. Orangnya itu orang Lampung. Mm-mm. Sama, awal mulanya itu gara-gara faktor ekonomi. Mm-mm. Dia itu hutang sama rentenir, Ya. utangnya itu 750 juta. Hampir 1 M ya. Hampir 1 M. Cuman dulu itu ketika dia ngutang, awalnya itu untuk usaha mas. Jualan makanan kecil di dekat sekolahan, sekolah SD lebih tepatnya. Cuman tidak berlangsung lama, hampir sekitar 1,5 tahun ekonominya itu menurun. Awalnya itu dia tidak mau terjun ke pesugihan, itu takut katanya. Cuman setelah dia minta togel, awalnya itu togel terus berlanjut lagi karena dia awalnya yakin sama saya, lanjutlah ke WA, tanya-tanya soal masalah pesugihan, jual musuh, jual anak, jual keluarga, jual kerabat, dan lain-lain. Saya jelaskan mas, sampai waktunya itu 1 minggu kalau nggak salah. 1 minggu dia datang ke wilayah Klaten. Di sana katanya ada pesugihan yang tanpa tumbal. Cuman dia harus siapkan sajen senilai 2,7. Oke lah, saya tidak ikutin lagi karena bukan wilayah saya toh. Bukan wilayah saya. Dia datang ke sana mas. Hari malam Kamis kalau tidak salah. Kamis dia datang ke sana. Ternyata itu semua tipuan mas. Di mana itu mas? Daerah Klaten. Klaten ya. Klaten. Di Klaten sampai di terminal. Setelah dia transfer untuk sesajen, dia diblokir. Diblokir sama Tipuan pelakunya. ya? Tipuan. Akhirnya dia kontak saya lagi mas. Ya. Mas, ini saya sudah di Jawa. Tapi ternyata saya di Klaten ini ditipu sama orang. Ngakunya tanpa tumbal. Saya cuma disuruh siapkan sajen 2,7 juta. Ini saya terus terang mas. Saya sama istri. Anak di mana? Anak sama mertua saya. Karena saya sudah pusing. Ya sudah, terus maunya gimana? Saya pingin silaturahmi ke tempat mas, saya ke rumah masnya. Tapi bener ya mas, ini tidak ada transferan. Saya jawab mas, iya tidak ada. Tempat saya bukan main transferan mas. Karena saya tidak mau uang-uang seperti itu. Saya pun niatnya cuma nolong. Oke lah, hari Jumat sore jam 4 kalau tidak salah. Sahabat dia datang mas, sampai rumah. Panjang lebar kita semua belak-belakan sama dia. Ini gini mas, awal mulanya itu usaha sampai ke ladang, sampai ke pertanian. Beliau juga punya ladang usaha mas di pertanian itu. Akhirnya semuanya berantakan. Mau dijual sertifikatnya tetap masih di bank, tidak bisa ditebus untuk rentenir itu. Singkat cerita, dia ngobrol sama saya panjang lebar sampai jam 7 malam. Jam 7 malam saya tanyakan lagi, gimana menurut kamu, mau lanjut atau enggak? Istri saya nyuruhnya saya mas, yang ritual. Lah kenapa? Istri saya takut dengan hal-hal gaib seperti itu. Ya sudah, kalau misalkan memang istri kamu tidak mau, silakan kamu yang ritual. Oke lah, jam 9 saya coba buka mata batinnya mas. Saya bersihkan dari mulai ilmu-ilmunya yang dia dulu, yang dia pakai untuk kayak misalkan silat atau apa. Dia kan kebetulan keluaran padepokan juga. Jam 10 dia nyerah mas. Muntah-muntah dari muntai putih,
muntah merah, pusing, nggak bisa apa-apa. Dia nyerah. Akhirnya jam 11 dia mutuskan istri. Ngobrol panjang lebar sama istrinya, gimana mbak? Ini suami mbaknya nggak bisa apa-apa. Kalau memang mbaknya mau merubah nasib, ya silakan. Saya tunggu sampai jam 1. Ini terus terang nggak bisa malam ini karena energi saya pun sudah terkuras untuk suami mbak. Paginya mas, jam 8 kalau nggak salah, jam 8 setengah 9-an, setelah sudah bangun semuanya, masnya tetap masih tepar. Jam 9 saya bawa ke puskesmas. Ternyata di sana kurang cairan karena muntah-muntah itu. Diimpus sampai jam 5 sore. Jam 6 kita pulang ke rumah saya. Jam 7 saya tanyakan lagi, gimana mbak kelanjutannya? Kalau mbaknya mau silahkan lanjutkan, kalau enggak silahkan mbaknya pulang. Karena saya enggak mau memberatkan mbaknya di sini. Dia ngobrol sama suaminya minta-minta sama istrinya, sudah kamu aja yang ritual, saya terus terang sudah enggak kuat. Iya. Jam 9 malam, sama mas. Saya buka semuanya dari aura negatif sampai aura positif saya buka semua. Dari mulai dia pakai cincin, pakai jimat-jimat yang lain, saya bersihkan semua sama. Muntah-muntah juga, tapi alhamdulillah cuma sedikit. Jam 10, jam 11 kita mulai ke pantai mas. Karena awalnya memang jam 12 benernya. Cuman khusus untuk mbaknya ini jam 10 ke sana. Jam 10 saya coba kasih mbaknya motivasi, ini mbak lokasinya, ini mbak nanti tempat ritualnya, silahkan adaptasi dulu. Biar ndak takut kalau misalkan ketemu gaib. Sampai di sana jam 11 ternyata benar mas. Sebelum saya tinggal, itu kan biasanya saya ritual, di belakangnya itu kan saya mas. Mbaknya ritual, saya yang di belakang. Sebelum saya tinggal, itu ada sosok mas. Di belakang lebih tepatnya. Itu kalau masih lihat sampai sekarang, mbaknya di bawah, itu sosoknya di bagian atas kayak semacam tanggul itu mas. Ada sosok, mbaknya cuma diem. Dia bisik-bisik ke saya, mas coba lihat di belakang itu ada siapa. Pakaiannya hitam, rambutnya ini kuncung. Saya ngomong sama mbaknya, nggak usah takut mbak, itu pengawalnya ibu. Kemungkinan ini rezeki mbaknya di sini. Jam 12 mas, saya mulai mundur, jarak 5 meter dari mbaknya tertutup kayak tembok itu. Setiap kali 30 menit, karena ritual biasanya saya samperin, mbak gimana? Sudah datang belum ibunya? Belum mas, ini cuman aungan macan, terus suara-suara kayak orang nangis. Ini banyak mas di sekitar saya. Bahkan yang daun-daun kayak gini pun lambai-lambai mas. Yang di dekat tangga bawah itu kan ada daun, ada pohon. Itu seperti saya. Padahal yang lain tidak ada. Yang lain tidak kena angin, tidak ada. Setelah sampai jam 1:30 mas, saya samperin lagi. Gimana mbak? Masih sanggup enggak? Sanggup mas. Apa yang mbaknya rasakan di sini? Daun-daun itu sama mas. Terus kayak ada orang yang nyenterin, cuman dari tengah. Nyenterinnya bukan ke samping atau ke belah saya enggak, tapi di depan saya langsung. Terus gimana? Orangnya itu seperti jalan, cuman enggak tahu arahnya kemana, dari kanan ke kiri, terus hilang sendiri senternya. Ya sudah, enggak apa-apa, lanjutkan. Minyaknya sudah dibakar lagi belum? Belum mas. Ya sudah, sampan bakar minyaknya, dupanya semuanya sampan bakar lagi, sampan wirid. Karena saya pakai ilmuwan kan ilmuwan putih mas, saya pakainya wirid. Mbaknya wiridkan, saya tunggu dari jarak 5 meter itu. Tapi saya enggak di posisi saya seperti semula, enggak di bawah itu enggak, tapi di atas, supaya saya nengoknya enak. Setelah itu ada sosok putri, pakaiannya putih, pakai kayak bunga kantil, bunga melati yang di sebelah sini. 2 orang sama. Dia mendekat sama dia. Kamu mau ketemu ibu sekarang? Beliau jawab, iya. Akhirnya orang itu pulang mas, pergi ke tengah lagi.
Tidak lama kemudian 15 menit mata saya ini tertutup semua. Tertutup semua, gelap. Saya hanya pengakuan dari mbaknya. Mata saya tertutup, jarak 15 atau 30 menit, mbaknya nyamperin saya malah. Bukan saya nyamperin mbaknya, mbaknya nyamperin saya. Saya tanya, mbaknya kenapa kok kesini? Saya jujur mas, udah ketemu sama ibu. Terus gimana? Kata ibu kalau jual umur saya tidak bisa. Saya bisanya jual keluarga. Lah siapa yang mau dijual? Anak mas. Emang mbaknya punya anak? Punya, cuman bukan sama suami saya yang ini yang sekarang. Terus di mana? Posisinya anak saya ini masih ikut suami saya. Usia berapa mbak? Usia 7 tahun mas. Setelah itu saya tanya kejelasannya, lah gimana mbaknya? Masih mau lanjut atau enggak? Saya minta waktu mas, 15 atau 30 menit. Supaya saya bisa tenang. Posisinya itu sambil nangis loh mas. Sambil nangis dia. Seolah-olah benar-benar anaknya yang mau diambil. Lah terus ibunya itu mau ngasih apa ketika anak sampan mau diambil? Ibu tadi sudah bawa bungkusan. Warnanya apa? Warnanya coklat kayak karung goni. Iya. Besar atau kecil? Besar mas. Lah sama sudah lihat uangnya belum? Sudah. Cuman kata ibu saya tidak boleh pegang kalau itu belum deal. Singkat cerita, 30 menit lagi beliau ritual, tetap mas. Dia kan awalnya tetap minta negosiasi sama ibu. Katakanlah, kalau misalkan bukan anak gimana? Dia tawarkan beberapa opsi, adiknya, keluarganya, orang tuanya mas. Tapi ibu tidak mau. Tetap ibu fokus ke anaknya kalau misalkan mau berhasil. Akhirnya setelah jam 4, kita nyatakan gagal karena tidak ada kesepakatan. Kita pulang mas ke rumah. Ke rumah saya tanya sama mbaknya, gimana mbak? Kalau seperti ini bukan mbaknya yang nanggung, masnya juga nanggung, saya juga nanggung. Karena apa? Ketika saya nganter orang, kalau misalkan gagal di tengah jalan, saya harus ritual selamatan. Saya selamatan itu satu untuk pemutusan, yang kedua untuk jalannya mbaknya sendiri. Dibanding kayak sebelum-sebelumnya. Kemarin ada mbak seperti mbaknya. Dia gagal, tidak ada keputusan, akhirnya anaknya yang celaka. Saya jujur nggak mau seperti itu. Lah terus gimana mas? Nanti malam mbaknya minta maaf sama ibu. Mbaknya putuskan sekalian aja, tidak masalah. Bu, saya tidak bisa. Saya mau pulang, saya mohon maaf. Seperti itu. Singkat cerita sudah dilakukan semuanya mas. Uangnya pun yang dia bawa, ibu bawa, ditarik ulang. Ditarik ulang sama ibu. Ibu kan datang kedua kalinya kan bawa uang lagi. Bu, saya mohon maaf, saya tidak bisa terima uang itu. Karena perjanjian pun saya tidak sepakat. Oh ya sudah, silahkan kamu tinggalkan Pekalongan. Jangan kesini lagi. Setelah dari ucapan itu mas, beliau pulang mas. Beliau pulang, cuman ya kita juga tidak tahu wallahu alam. Itu entah ulah ibu atau entah memang ujian dari yang atas. Dua orang itu sekarang pisahan mas. Pisahan, yang satu pergi kemana tidak tahu, yang satu yang si istri itu tetap di rumah nanggung utangnya. Bahkan sampai terakhir kali bulan Januari tanggal 15 dia masih WA saya, minta tolong sama saya supaya bisa ketemu sama ibu. Cuman kalau misalkan seperti itu saya juga terus terang manut, istilahnya kayak ibu, kata ibu tidak usah ditangkap, itu sudah beda jalur. Saya juga tidak nerima orang seperti itu mas. Masalah sajian mas, sajiannya pas waktu di awal di Cilacap ini sajiannya apa saja mas? Sebenarnya kalau untuk sajian itu harusnya lengkap. Dari mulai dupa, gunung kawi dupanya, terus menyan 55 itu wajib, terus kembang setaman, kembang 7 rupa, buah-buahan, kopi, susu, kelapa muda, ayam atau kambing kendit, terus apa namanya, nasi tumpeng, nasi kuning tumpeng itu wajib mas. Itu berapa juta mas semuanya mas? Kalau di total itu tidak lebih dari 10. Minimal itu
8 sampai 10-an itu Mas. Berarti harus wajib sajin kayak gitu. Harus Lengkap wajib ya itu saja ya. lengkap. Kalau misalkan cuma satu pengantar. Tapi kebetulan kalau untuk yang saya tanganin itu kan memang dia memang benar-benar tidak mampu, keadaan terpepet, yang antar pun bukan cuma satu orang. Berarti nggak ada yang instan, Mas. Semua pesugihan tidak ada yang instan Mas. Berarti proses ya. Semua butuh proses. Itu pun kembali lagi. Iya, Tidak ada orang praktisi yang bisa menjamin keberhasilan. iya. Karena Amit Sewu dari kisah-kisah yang sebelumnya itu semua negosiasi sama ibu. Misalkan Iya. saya minta jual musuh, ternyata beliau tidak mau, Itu kan harus mengorbankan seseorang yang disayangi kan. pasti, Ya kan anak atau orang tua atau suami ya kan. pasti. Orang terdekat lah. Mm-mm. Berarti itu ditukar dengan uang segitu, Mas. Iya, Berapa miliar gitu kan ya. paling sedikit itu 3,5, paling besar itu 10 M. Tergantung siapa yang ditumbalkan. Berarti seperti itu. Seperti itu permainannya. Terus pas waktu di selamaran itu kan yang tadi gagal itu Mm-mm. kan sudah tawar menawar pun nggak bisa gitu. Tidak bisa, Harus anak. harus anak. Karena ibu lebih senang tumbal itu anak Mas, yang masih balita atau masih suci. Jadikan apa Mas di situ Mas? Biasanya dijadikan anak angkat Mas, Di situ anak-anak, anak angkat, oh anak angkat itu. anak angkat. Karena yang dididik ibu, kalau misalkan dari kecil itu besarnya itu malah sebagai kayak pengabdi itu loh Mas, Mm-mm. dibanding Iya. kayak tumbal-tumbal yang lain dewasa atau apa, biasanya kan jadi buruh atau pekerja rodi lah. Kalau Iya. anak-anak kan enggak, dia lebih disayang sama ibu. Berarti Masnya sudah mengantarkan ini udah berapa kali Mas? Kalau di total hampir 15 orang, Hampir 15 seluruhnya 15 orang. semuanya. Enggak kok bisa dapat info Masa bisa tahu Masa mengantarkan seperti itu ya? Biasanya kalau saya sendiri Mas dari Facebook, terus dari kerabat temen, Heeh, saya sendiri kan Amit Sewu dulu kan Gojek. heeh. Saya dulu Gojek, saya tidak pernah buka padepokan atau saya tidak pernah istilahnya menawarkan. Saya di situ hanya edukasi. Akhirnya ya seperti itu. Beliau minta tolong sama saya, datang ke rumah, ini gimana caranya. Ya terus yang di Facebook ini ada grup Facebook atau Masa kok bisa tahu Masa bisa ngantar kayak gitu loh? Kalau di grup Facebook banyak Mas. Pesugihan ada, terus pesugihan Jawa Tengah ada, Jawa Barat Oh berarti ada. ada grupnya gitu. Banyak Mas. Kok pasien-pasien yang mau pesugihan kok bisa tahu Masa bisa mengantar kayak gitu? Banyak Mas. Karena Facebook itu kan Amit Sewu. Dari beberapa orang yang sudah datang ke tempat saya, terus dari cerita Oh orang lain iya. juga sering. Jadi Kalau lewat-lewat gitu Mm-mm. kan, lewat teman-teman Mm-mm. terus saya bisa tahu kan ya. Iya. Berarti setelah Masa bisa kenal dengan Ibu Dewi Lanjar, berarti sampai sekarang banyak yang tahu ya? Kalau banyak yang tahu banyak. Iya. Cuman Amit Sewu untuk datang ke tempat ibu lebih banyak lagi Mas. Cuman kebanyakan kalau saya sendiri memang saya tolak akhir-akhir ini. Iya. Berarti semua lengkap rata-rata nyampe 10 juta gitu ya? Semuanya Untuk 10 juta. ritual dan Ritual, sesaji dan transport. burambai gitu Iya. ya. Terus cara memanggilnya beliau itu pakai ritual atau amalan Mas? Tergantung orangnya itu mau mandiri atau di sama saya. Iya, Biasanya kalau mandiri saya cuma amalan Mas. iya kan amalan. Cuman awalan saya kasih amalan, beliau lakukan di rumah sendiri. Kalau misalkan ibu ada, ibu datang, biasanya ada beberapa orang yang memang lihat wujudnya. Entah dari suara, entah dari gamelan. Mm-mm. Itu ada Mas kemarin orang Jakarta. Saya kasih amalan, beliau lakukan selama 3 hari, terdengar suara gamelan Mas di kamarnya itu. Oh iya. Berarti Masa sekali mengantarkan ritual itu tempatnya pindah-pindah atau cuma di situ Mas? Enggak, cukup di situ. Cuma di situ. Cuma di situ. Tempatnya di Tempatnya selamaran cuma cuma di di situ. Di bagian mana itu teh? Di bagian tengah, sampean kalau masuk ke pariwisata, Heeh. sebelum jembatan belok ke kiri. Oh iya. Nah, di tempat itu Mas, Sebelah barat ya. sebelah barat. Itu kan sudah dicar Mas. Ya. Nah, di depannya itu, Depannya Jalur di Sorak. tanggul itu kan. Ah, Ya. itu ada apa namanya? Batu-batu yang jarak ke air itu 2 meteran Mas.
Kan biasanya kalau orang yang ritual pesugihan nggak harus puasa dulu gitu kan, Nggak. berarti nggak ada puasa ya. Nggak ada mas. Kalau ritual pesugihan itu nggak ada tirakat yang sulit, Sulit ya. nggak ada yang tirakat yang seperti itu. Karena pesugihan itu lebih mudah kalau misalkan ada keyakinan. Ya, ya, ya. Berarti belum ketentuan satu malam ketemu langsung nggak ya? Belum ketentuan, Belum tentu kan? belum tentu. Cuman kalau misalkan orang itu benar-benar nggak bisa ketemu sama ibu, biasanya lewat mimpi. Buat mimpi. Biasanya lewat mimpi. Masa berarti memang sudah ada ikatan dengan beliau di Lanjar. Kalau ikatan ada mas, karena dulu saya pernah sama ibu, pernah jadi peritual, Heeh. terus pernah minta lah sama ibu, cuman ya ambil jauh karena saya gagal sendiri, gagal untuk resiko, gagal untuk segalanya, saya tidak siap. Akhirnya ibu menawarkan sama saya, ya sudah kalau kamu memang gagal, kalau kamu memang tidak bersedia, silakan kamu bawa orang ke tempat saya. Bawa orang. Bawa orang. Cuman jangan sampai kamu menipu orang lain. Oh, nggak Itu boleh perjanjian nipu saya gitu. sama ibu. Mm-mm. Berarti nggak boleh nipu yang tadi sudah ditransfer terus biasanya diblokir. Iya. Di Klaten itu ya mas? Iya. Di Klaten. Nah, berarti masih sekarang juga masih banyak dukun abal-abal gitu Masih, kan? Mas. Untuk menipu para korban Masih. setelah ditransfer terus diblokir. Tapi masa nggak kayak gitu ya mas ya? Alhamdulillah sampai sekarang enggak, Mas. Sudah 15 kali loh yang mengantar ritual pesugihan gitu kan. Yang paling jauh dari mana mas? Paling jauh dari Sulawesi ada. Sulawesi ada. Pekalongan? Ke Pekalongan. Lampung ada, terus ke Sumatera ada. Ya. Dari Riau sampai sekarang WA-an masih ada. Itu dari 15 orang ini semuanya sukses mas? Kebanyakan gagal gara-gara tumbal, Mas. Kebanyakan. 10 orang yang maju, 3 orang yang sukses, 7 orangnya itu gagal. Oh iya iya. Barangkali masa bisa dipanggil yang ritual pesugihan itu untuk lihat podcast gitu bisa? Bisa? Bisa. Dihubungi coba Iya. nanti masa katanya. Oke berarti cuma tempat ritualnya cuma di satu titik Iya, itu mas satu di titik itu. sebelah sebelum jembatan sebelah barat terus ambil kiri gitu Iya. kan. Itu aku juga pernah ngimpi di situ mas ada batu mistika itu persis di posisinya sama itu kan. Itu aku mimpi ada di situ terus dikasih batu mistika itu pas waktu aku pengen batu barangkali nanti hari Jumat kita survei Iya, mas ya, siap. mau mudah-mudahan bisa diwujudkan dengan masnya untuk mengambil batu tersebut siap. ya. Bisa nggak mas kira-kira? Kemungkinan besar kalau memang itu haknya Mas ya, insya Allah bisa Mas. Bisa ya, itu Insya yang Allah menarik yang wujudkan saya sendiri apa mas? Masnya sendiri karena itu kan pemberian dari ibu untuk Masnya. Berarti coba mudah-mudahan ada getaran energi ya mas di batu, coba mas ya komunikasi dengan beliau. Iya, siap. Nanti coba ya. Oke ya, berarti untuk ritual pesugihan itu pasti jatuh tempo harus tumbal mas. Pasti. Tiap tahun atau gimana itu? Kalau untuk tumbalnya beda-beda Mas. Beda-beda. Beda-beda. Awalnya itu memang anak istri, orang yang paling sayang. Untuk kedua, ketiga kali, bahkan untuk seterusnya dia bisa milih. Tidak selamanya dari kalangan keluarga, tidak selamanya dari kalangan orang terdekat. Musuh pun bisa. Berarti selama masa ngantar seperti itu, selama 15 pasien ya, berarti pernah makan uangnya mas? Tidak pernah mas. Nggak pernah ya? Tidak pernah. Tapi kalau dikasih awalnya pernah? Kalau awal itu pun saya tidak matok. Please charge. Oh, Itu pun tidak matok. Hanya sekedar jasa istilahnya kayak nemenin uang rokok, uang kopi. Itu biasanya saya masih terima. Masih nerima. Masih terima gitu kan. Terus mas, iya. Tapi sampai sekarang masih mas kadang ada cari-cari orang pesugihan itu. Kalau mencari enggak, beliaunya datang malah saya tolak. Nolak gitu. Malah saya tolak. Tapi kalau semua sajian-sajian dan obor rampai masnya yang beli atau yang beli perituannya sendiri mas, pelakunya sendiri. Karena saya terus terang enggak mau ibaratnya menyiapkan hal-hal seperti itu karena ambil jauh lah, waktu juga saya enggak ada. Terus energi juga saya enggak punya. Apa istrinya mas sendiri juga ikut gitu kan? Ikut. Beliau istri saya cuman istilahnya kayak dampingin. Iya.
ini yang harus dibeli Mbak, ini yang Low harus battery. wajib dibeli. Please Kalau charge. misalkan tidak ada satupun, atau entah misalkan buah 7, dia cuma beli 6, otomatis tidak bisa Mas. Harus sesuai dengan permintaan ibu. Oke, berarti ini cukup ya Mas ya. Cukup Mas. Oke guys, inilah cerita dari Mas Dodi ya tentang pesugihan pengantar atau juga ini. Jadi Mas Dodi ini nggak pernah memakan uang dari pelaku-pelaku pesugihan tersebut, jadi untuk jasa ya Mas ya. Iya. Dan lebih bagusnya praktis sih, Iya. bukan juru kunci gitu. Oke guys, pokoknya teman-teman saksikan terus video selanjutnya di Kang Jin Misteri yang diambil kisah nyata dari semua narasumber. Pokoknya semua kisah nyata real dan bukan karang belaka. Pokoknya di pelajaran kita semua, jangan sampai untuk mencari Mas Dodi ya. Jadi tidak ada kaitannya untuk promosi untuk mencari pesugihan, jangan ya. Oke. Panjangnya teman-teman banyak selawat dan istighfar agar kalian ini selalu selamat di dunia dan akhirat dan selalu lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan habis ini saya pamit. Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia.